Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini itu saya akan membahas tips and trick jika kalian tuh punya Innova yang kalian mau pakai harian, modifikasi apa aja yang harus kalian pakai di sebuah Innova tipe V Dieselmatic gitu. Nah, yang menarik sebenarnya karena belakangan si Tio saya ngambil Innova ya, terus saya pakai, saya jadi lebih banyak mendalami tentang sebuah mobil Innova. Nah, maka dari itu saya nanti akan memberikan tips dan trik untuk modifikasi sebuah Innova yang masih nyaman dipakai, tapi juga nyaman dikendarain, dan juga memang aksesoris-aksesoris atau modifikasi yang dipakai itu ada fungsinya dan bisa memaksimalkan performa mobil. Nah, tapi sebelum itu kita ini mau pasang jok mobilnya, jadi kita mau pasang jok kulit menggunakan high-grade microfiber di bagian jok, door trim, dan juga di bagian konsol. Kalian bisa lihat progresnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan tuh punya Innova diesel, itu kalian juga bisa melakukan upgrade facelift di bagian Innova. Terutama kalau misal Innova kalian warna hitam, itu oke juga karena lebih hemat. Karena kalau misal Innova kalian warna lain, biasanya kalau kalian facelift itu di bagian belakang terang lidnya itu kalian mesti rubah ke warna hitam. Sedangkan kalau warna hitam kan udah warna hitam, jadi lebih hemat untuk pengecetan di bagian terang lidnya. Nah, lalu kalian bisa upgrade. Di sini kalian bisa upgrade dengan menggunakan bumper yang 2021. Itu cakep banget dan menurut saya nggak mahal harganya jika dibandingkan dengan value-nya. Karena kalau misalkan upgrade ke bumper body kit segala macam, itu tetap terlihat lama gitu. Karena kalau misalkan kalian upgrade di bumper, misal kalian upgrade dengan model TRD atau mungkin Ativus atau segala macam merek-mereknya, itu cakep buat kalian yang suka hobi. Tapi kalau misal kalian lebih suka suatu hal yang baru, yang fresh, itu kalian bisa ganti ke facelift 2001. Itu biasanya budgetnya antara 8-9 juta. Itu udah meliputi penggantian grill, lalu penggantian bumper, penggantian lampu sen, fog lamp tetap dipakai, cover ini, lalu grill atas dan grill bawah itu full diganti semua. Itu kalau mobil kalian hitam biasanya bisa lebih hemat, mungkin 7-8 jutaan karena nggak termasuk pengecetan di bagian terang lid. Nah, lalu kalau misalkan punya Innova diesel juga, based on pengalaman saya, itu kalian mesti pilih-pilih ganti filter angin ya. Nah, jadi nggak semua memang filter angin menambah performa karena asupan anginnya kan lebih kencang lah, tapi kalian mesti pertimbangin faktor kenyamanan juga, karena 2GD ini memang cukup silent dibanding yang 2KD. Jadi kalau ada suara angin sedikit, itu biasanya suaranya langsung kedengeran. Seperti di Innova ini, kemarin saya udah cobain, kalau misal pakai air filter yang performa, itu suaranya memang lebih kencang. Jadi kalau misal kalian ganti air filter, itu kalian mesti pilih-pilih ganti yang memang nggak terlalu free flow ya kalau misal dipakai untuk harian, sehingga suara itu nggak kenceng-kenceng amat. Karena kalau misal di Innova 2GD itu posisi box air filternya itu lebih dekat ke driver.
dibanding yang Innova 2KD. Kalau 2KD kan dia maju banget nih ke depan. Nah, kalau 2GD itu boxnya ada di sini. Jadi kalau misal kalian memang lebih suka silent atau suka kenyamanan, suka yang kedap, udah kalian peredam, itu ketika pakai air filter yang terlalu free flow itu biasanya jadi berisik. Nah, itu seringkali menjadi satu kendala ketika kalian mengganti air filter. Atau kalian bisa pakai yang nggak terlalu free flow lah. Atau kalian juga bisa tambahin peredam di sini. Tapi saya sih belum cobain kalau tambahin peredam di sini apakah benar-benar bisa menyaring suaranya dari box air filternya. Nah, lalu kalau misal kalian pengen lebih plong lagi, itu sebenarnya downpipe juga dan frontpipe kalian bisa ganti. Nah, kalau misal kalian melakukan penggantian frontpipe dan downpipe itu biasanya nggak terlalu berisik. Jadi yang berisik yang di luarnya. Kalau di dalam sih nggak. Jadi kalau misal kalian pengen upgrade Innova lagi, itu sebenarnya kalian bisa tambahin juga peredam di bagian pintu. Nah, kalau peredam itu fungsinya ada 3 macam peredam. Jadi yang pertama adalah vibration damping atau mengurangi getaran. Yang kedua adalah insulation. Yang ketiga ada absorber. Nah, paling enggak kalau misal kalian pasang peredam itu buat daerah-daerah yang menurut kalian berisik banget, itu kalian bisa pasang dengan 2 macam, yaitu vibro damping kayak misal butir aluminium, kayak NK60, Jacaranda kayak gitu, atau kalian juga bisa pasang yang absorber. Karena kalau misal peredaman itu biasanya kan getaran dikurangin dulu, dari gede gitu dikurangin sampai akhirnya kecil lah, yang kecil tuh ditangkap atau dihentikan oleh absorber itu. Jadi kalau misal masuk sampai dalam itu benar-benar suaranya lebih kedap. Nah, itu saya juga udah coba dan saya udah ngerasain bahwa ketika dilakukan pemasangan peredam, kebetulan kalau misal 2-3 layer dengan vibro damping dan absorber itu suara angin daripada ini dia berkurang. Nah, tapi memang nggak hilang total ya, nggak seperti yang 2KD, nggak tahu kenapa 2GD ini di bagian ini suka masuk angin. Nah, lalu kalau misalkan punya Innova juga, itu kalian wajib banget ganti ban yang non-eco ya menurut saya. Karena kalau misal Innova ini kan sebenarnya beratnya itu selisih 200 kg sampai 300 kg lebih berat dibanding yang Innova yang sebelumnya. Nah, jadi kalau misal kalian pakai ban yang memang untuk performa kayak misal Michelin atau misal kalian pakai yang Continental, itu kan memang kualitas karetnya lebih bagus dibanding yang ban eco. Nah, itu kalian bisa upgrade sehingga mengurangin resiko namanya makan sebelah atau ban itu jadi lebih nggak gampang benjol. Karena menurut yang saya baca di manual Innova ketika menggunakan ban eco di Innova Reborn ini, dan maksudnya saya dapatkan sumber juga dari toko ban yang saya sering pasang ban, itu katanya kalau di Innova Reborn itu pakai yang ban eco itu yang pertama itu bannya cepat botak, lalu yang kedua cepat botak sebelah, terus yang ketiga ketika pakai ban itu biasanya sering benjol karena mobil ini berat. Jadi kalian bisa ganti menggunakan ban yang performanya lebih bagus, apalagi sekarang ban yang bagus-bagus itu juga ngeluarin seri yang harganya lebih terjangkau. Jadi kalian bisa ganti ban dengan ban yang lebih proper. Nah, lalu untuk dunia perlampuan yang cukup simpel, menurut saya yang kalian wajib ganti di sebuah Innova, kalau misal kalian nggak ganti stop lamp atau headlamp, itu kalian wajib ganti lampu-lampunya. Jadi kayak lampu sen, terus lampu rem, lampu mundur itu, dan lampu plat nomor itu kalian bisa ganti, dan itu menurut saya nggak mahal dan bongkarnya juga mudah. Karena kalau misal di bagian sini itu kalian ganti lampu sen itu dia jadi terang banget dan kelihatan keren ya. Ini lampu sen ini dia menggunakan T20, kalian bisa ambil yang warna kuning. Kalau lampu rem itu kalian bisa menggunakan T20 juga, tapi dia warnanya merah. Lalu kalau misal lampu mundur kayak gini, itu kalian bisa menggunakan kalau nggak salah T10 atau T20 ya. Nah, kalian pasangin di sini dan itu bongkarnya nggak gampang, bongkarnya itu nggak susah. Itu kalian bisa ganti lampu LED juga. Lalu kalau di bagian plat itu lebih baik kalian nggak cuma ganti bolamnya, karena kalau misal kalian ganti bolamnya sama kalian ganti sama rumahan bolamnya itu budgetnya hampir sama. Jadi lebih baik kalian ganti sama rumahnya sekalian. Jadi lampunya di plat nomor itu lebih kelihatan terang dan lebih keren lah. Kan kita pengennya kalau misal kita mundur lalu kita sen itu kan lampunya lebih terang, lebih terlihat oleh orang lah. Nah, jadi sebenarnya kalau misal kalian melakukan penggantian kayak di lampu mundur itu cukup simpel. Itu sebenarnya kalian tinggal bongkar ini aja.
Jadi di Innova ini kalian nggak harus bongkar satu full door trim belakang, kalian cukup copot di sini. Nah, biasanya kalau nyopot itu kalian mesti lihat di sini itu ada satu rongga yang agak gedean untuk ngecukil plastiknya, yaitu ada di sini. Nah, di sini, jadi kalian jangan cukil di sini, tapi kalau di sini kok kalian cukil takutnya dia plastiknya lecet ya. Kalau di sini kan memang ada tempat untuk obeng ngecukilnya. Di sini juga nih. Nah, kalau misal kalian ngerasa tiba-tiba ngelok dan nggak bisa dibuka, itu kalian juga bisa bongkar di sini untuk ngecukil lock ini ya. Jadi dia kalian bisa buka dari depan, tapi juga bisa dibuka dari dalam. Kenceng banget ya. Lalu ini juga, ini untuk penggantian lampu belakang. Kalau menurut saya sih, kalau misal kalian nggak punya bengkelan yang benar-benar ngerti Innova, lebih baik kalian ganti sendiri. Karena kalau misal orang nggak ngerti, kadang kan bongkarnya dicukil-cukil semua gitu ya, lecet-lecet kan agak sayang. Jadi supaya menghindari itu ya saya berikan tips untuk melakukan pembongkaran di bagian stop lamp. Nah, jadi di Innova tipe V itu joknya memang udah enak banget. Jadi banyak banget yang Innova lama itu juga mereka pengen dibikin joknya pakai Innova Ribbon, karena Innova Ribbon ini dia punya travel yang cukup jauh, jadi pendeknya tuh pendek banget. Jadi kita pendekin aja udah sampai segini. Nah, ini kita ganti joknya menggunakan microfiber Nappa. Lalu di sininya tuh warna coklat gitu ya. Jadi ini modelnya, sebenarnya model ini sudah cukup lama kita bikin juga, tapi baru ini kita bikin lagi setelah tahun-tahun ini. Dan ini nggak pakai jarum 2. Nah, bedanya microfiber dengan sintetis adalah kalau microfiber itu dia lebih breathable, dia punya kulit itu lebih adem, suhu tertingginya juga cukup nggak terlalu tinggi, perubahan suhunya juga cepat. Apalagi kalau microfiber itu tengahnya itu ada yang perforasi. Jadi kalau ada perforasi itu, kalau misal kalian bikin pakai kulit asli atau sintetik diperforasi, badannya jauh lebih mahal dibanding kalian beli yang sudah lubang-lubang. Lah kebetulan kalau di microfiber kebanyakan itu sudah ada varian yang ada lubang-lubangnya. Jadi kalian tinggal aplikasiin aja lubang-lubang itu ke jok yang kalian pesan di Agijok. Lalu untuk ini kita menggunakan list piping selang warna coklat. Di sini juga warna microfiber Nappa hitam, itu cakep sekali. Di sini ada double stitch. Dan ketika kalian melakukan pemasangan, kalau misal kalian nanya lebih baik semi paten atau paten, itu depends on kalian, budget kalian berapa, lalu keinginan kalian apa, kebutuhan kalian gimana. Karena kita nggak tahu, setiap orang kan punya kebutuhan interior itu berbeda-beda. Ada yang pengen, saya pengen konturnya berasa, ya kalian bisa pilih paten. Atau mungkin kalian ngerasa, oh saya cuma pakai yang penting ke cover aja dan saya nggak mau nyimpan aslinya. Nah, kalian bisa pasang semi paten. Atau juga kalian pengen yang joknya itu yang penting ke cover dan ketika dijual lagi nggak usah dibawa ke Agijok, bisa langsung dicopot sendiri. Nah, itu kalian juga bisa pasang ke semi paten. Jadi tergantung kebutuhan kalian aja seperti apa. Nah, Innova ini cocok banget juga kalau misal kalian retrim, karena steennya ini kan udah karet. Jadi kalau di retrim itu bakalan empuk banget dibanding yang aslinya kayu gitu. Nah, kebetulan kalau misal kalian punya Innova tipe V itu kan dia sudah retract ya. Nah, kalau tipe G kan belum. Nah, sebenarnya dia ada namanya modul untuk bikin auto retract. Jadi dari Auto Project itu dia ngeluarin satu modul yang dia bisa bikin auto retract spion. Jadi kalau misal kalian matiin mesin ya, kalau misal sudah matiin mesin lalu tutup pintu lalu kalian kunci, dia nutup. Nah, waktu kalian buka pintu, kalian starter, dia buka gitu. Kalau nggak salah sih gitu. Itu cukup membantu kalau misal kalian tuh aktivitasnya lumayan tinggi dan parkirnya kalian itu mepet-mepet sama tetangga. Nah, itu kalian bisa pakai itu. Dan juga kalian juga bisa pakai yang ada namanya modul untuk auto window. Itu menurut saya sih cukup mewah, karena kalau misal auto window itu kan cuma ada di Alphard sama di Innova tipe Q ya. Nah, itu kalian bisa aplikasi juga di Innova tipe V. Nah, salah satu juga yang mesti kalian wajib pasang adalah cruise control. Nah, cruise control di Innova tipe V ini
di Innova itu sebenarnya udah support ECU-nya, jadi kalian tinggal pasangin cruise control fisiknya yang ada di sini, lalu juga kalian tinggal tarik wiring kabelnya ke ECU-nya yang ada di situ. Itu sebenarnya cukup simpel. Jadi seperti memindahkan gas dari kaki ke tangan. Itu dipakai sih enak banget ya kalau pakai cruise control, apalagi kalau misal kalian lebih suka keluar kota, kalian pengen lebih nyaman lagi keluar kota, itu kalian bisa pasang cruise control untuk sebuah Innova tipe G ataupun tipe V. Nah, bedanya kalau misalnya Innova tipe V dia ada logo cruise controlnya, sedangkan kalau Innova tipe G itu biasanya logo cruise controlnya nggak ada karena MID-nya belum support, walaupun ECU-nya dia udah support seperti itu. Nah, di Doremi Innova sendiri itu kalian juga bisa retrim ya, yang dimana kalau misal warna coklat itu seringkali dia kan udah sering kusam gitu ya. Setelah dipakai berapa lama itu kalian bisa tambahin kulit di sini supaya ketika kalian kegesek-gesek gini atau namanya kena hujan, kena panas itu dia nggak berjamur, jadi tetap bersih dan mudah dibersihkan ketika kalian udah ganti kulit seperti ini. Seperti itu ya. Lalu kalau misal di bagian dashboard itu ada beberapa hal yang bisa di-retrim juga di sebuah Innova. Jadi di sini itu kalian bisa retrim, dan juga di bagian dashboard atas itu kalian juga bisa retrim. Nah, biasanya Innova itu penyakitnya tuh di sini ya, lacinya ya. Nah, ini seringkali udah seret. Nah, itu kalian bisa ganti juga soft openingnya, itu harganya kalau nggak salah 800 ribuan. Itu kalian bisa ganti soft opening lacinya ini. Ini juga soft openingnya kalau Innova. Jadi ada shocknya di situ, ada peredam kejutnya ada di situ, dan di sini itu hidroliknya ada, jadi kalian tinggal ganti hidroliknya aja. Yuk kita langsung ngecek ke bagian tengah. Nah, di Innova sendiri kalau misal tipe V itu terus terang saya agak kurang suka dengan TV yang ada di sini, karena pertama view-nya kurang enak, dan yang kedua kebanyakan Innova tipe V juga ini dicopot karena seringkali patah ya kalau kena anak-anak. Maka dari itu kalau TV sebenarnya saya lebih suka yang ada di sini. Nah, kalau di sini kebetulan kalau Innova tipe V itu kalian bisa pakai yang 10 inch, karena saya udah cobain ternyata jarak antara pandangan kita dan di sini tuh cukup jauh kalau Innova yang Ribbon ini. Nah, saya nggak ngerti juga sebenarnya meja makan ini menarik, tapi kalau kita makan berat tuh jujur nggak cukup ya, piringnya nggak cukup. Jadi sebenarnya ini bisa bilang kayak buat makan ringan lah, atau mungkin kalian punya tipe G juga, kalian bisa pasangin juga meja makan seperti ini di sebuah Innova tipe G. Yang penting kalau misalkan pasang meja makan itu patokannya sih jangan di bawah kantong ya, titik terbawahnya, karena kalau kalian pasangnya ini terlalu bawah biasanya kena kantong, fungsinya jadi nggak bisa paralel. Jadi kalau mau masukin kantong kalian mesti harus buka ini dulu, kan nggak lucu. Jadi seperti itu ya untuk konten Innova. Semoga konten Innova ini bisa bermanfaat buat kalian. Thank you, bos.